Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini jelas suaranya ya. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat petunjuk, yaitu sebaik-baik nikmat yang terus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk ini ya yang membuat kita bisa terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi yang kita sedang hadapi. Maka dengan petunjuk ini ya kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita sampaikan bahwasanya meminta petunjuk adalah permintaan yang paling banyak diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Itu sebanyak berapa kali? 17 kali ya. Benar ya? 17 ya. Minimal itu. Minimal paling sekali pitolas kali tengendeng hidayah tiba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu sangatlah penting. Ya, bahkan itu adalah emergensi bagi setiap orang untuk bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada sebuah kisah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang sangat menarik tentang hidayah. Mungkin ada yang pernah baca, ada yang pernah dengar ya. Disebutkan bahwasanya oleh Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala, dia pernah pergi ke Masjidil Haram. Di situ dia sempat bertanya kepada salah seorang penjaga yang bertugas di dekat pintu Ka'bah. Ya, pintu Ka'bah itu senantiasa dijaga. Apalagi yang namanya apa? Hajar Aswad. Nih,
antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada namanya multazam. Biasanya di situ orang berlomba-lomba untuk entah dia menempelkan badannya, memeluknya, macam-macam sudah. Kenapa? Karena di situ adalah tempat mustajabud doa, tempat terkabulnya doa. Oleh karena itu, setiap saat ada saja polisi yang berjaga di situ, mengantisipasi jangan sampai orang-orang itu terjatuh dalam kesyirikan dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa dan beribadah. Tapi di situ dia bertemu dengan seorang polisi yang baru bertugas beberapa bulan. Ini mukadimah dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Di situ dia bertemu dengan salah seorang polisi yang baru bertugas beberapa bulan. Terus dia bertanya, "Apa pengalamanmu ketika bertugas di sini? Adakah sesuatu yang menarik?" Kata polisi ini, "Ya, ada. Dulu ketika saya baru bertugas, cerita ini sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian si polisi menceritakan kejadian ketika dia baru pertama kali bertugas. Saat saya bertugas di awal-awal saya mendapati atau mendengar suara seorang laki-laki sedang berdoa. Dia berdoa dengan sangat tulus, sangat ikhlas. Apa kata dia? Ya Allah, berikanlah aku seorang anak. Ya Allah, orang-orang di kampungku yang telah menikah sudah Engkau karuniakan anak. Sanak keluargaku yang sudah menikah Engkau berikan mereka anak. Teman-temanku yang sudah menikah mereka telah punya anak. Sementara aku belum sampai sekarang. Berikanlah aku seorang anak." Dia berdoa dengan tulus, mengharap sekali agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Setelah diperhatikan oleh polisi ini, ternyata dia adalah orang berkulit hitam, yang berasal dari Maghribi, dari Maroko, kulit hitam. Setelah itu pergilah orang ini, sejak saat itu hingga belasan tahun, hampir 20 tahun, datang lagi orang ini ke Masjidil Haram. Datang dia, kemudian dia berdoa di tempat yang sama. Kebetulan polisi itu juga lagi berjaga saat orang ini sedang berdoa. Ketika orang ini berdoa, polisi ini mendengar suara doanya. Lalu sayup-sayup dia teringat, ini suara yang dulu berdoa 20 tahun yang lalu. Sekarang dia berdoa lagi. Apa yang dia doakan? Dia berdoa, "Ya Allah, cabutlah nyawa anakku." Cabutlah nyawa anakku. Matikanlah ia, karena dia telah durhaka kepadaku dan istriku. Kemudian dia telah berbuat sesuatu yang memalukan keluarga. Dirinci semua keburukan anaknya. Lihat jemaah, dia berdoa agar anaknya mati. Lalu apa? Sebelum dia menyelesaikan doanya, datanglah polisi ini. Lalu ditarik. Sini. Apakah bapak yang dulu berdoa minta anak? Kata orang ini, iya, saya yang dulu berdoa minta anak. Kata polisi ini, Anda telah berbuat zalim 2 kali kepada anak Anda. Anda sudah menzalimi anak Anda sebanyak 2 kali. Pertama, yaitu ketika Anda berdoa, Anda hanya berdoa meminta anak, tidak meminta anak yang soleh. Ini zalim jemaah.
Ya, sebagian orang Masya Allah kepingin punya anak, ya Allah berikanlah aku anak, ya berikanlah aku keturunan, momongan, ya berikanlah aku istri. Tapi lupa dia gandeng doanya dengan ya Allah, ya anugerahkanlah kepadaku istri yang soleha, ya putra putri yang soleha. Ya, kalau hanya sekedar apa? Berdoa meminta anak, ini zalim. Ya, anak itu kan ada anak yang soleh, ada anak yang toleh. Ya, toleh itu lawannya soleh. Ya. Ada anak yang baik dan ada anak yang durhaka. Maka Anda telah menzalimi anak Anda pada saat itu. Kemudian sekarang Anda menzaliminya lagi. Bagaimana? Anda mendoakan agar dia mati. Ini zalim. Ya. Mendoakan keburukan untuk anak itu, ya, itu adalah apa? Sesuatu yang tidak pantas. Karena di awal dia minta, benar-benar minta tulus kepada Allah agar diberikan anak. Sekarang sudah dikasih anak, malah apa? Minta agar anaknya diwafatkan. Nyesel kebudayaan anaknya nanti. Ya. Maka apa kata polisi ini? Doakanlah anakmu supaya mendapatkan petunjuk. Doakan dia agar mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia kembali berdoa, diganti doanya di saat itu juga, ya, agar apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada putranya. Setahun berikutnya datang lagi nih orang, datang lagi sama putranya, terus bertemulah dengan polisi ini lagi, dan dia lihat tanda-tanda kebaikan pada wajah putranya. Lalu dia bertanya, kapan tepatnya engkau mendapatkan hidayah? Atau bagaimana engkau mendapatkan hidayah? Dia bilang, waktu itu lagi sholat asar, terdengar suara adzan, maka dengan segera aku apa? Mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid. Padahal sebelumnya tidak pernah aku melangkahkan kakiku ke masjid. Ketika apa? Ditelusuri, waktu dia berwudhu pergi ke masjid, itu bersamaan dengan waktu ayahnya berdoa agar dia mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi jemaah, doa itu ada yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi doa seorang ayah untuk anaknya, doa orang tua untuk anaknya, ini adalah salah satu doa mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doaul walid li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Ya. Jadi nengkah misalnya, ya berdua anak jari, bapun jari, ya, masya Allah, macel gati ini, telah gati, sampai netoak misalnya telah, naudzubillah ya. Maka apa? Doakan supaya dia mendapatkan petunjuk. Ya, Allah kita melihara alih akan beci sampai na bajang, sampai na toa, misalnya berkeluarga. Ya, terus kita doakan supaya dia apa celaka misalnya, ini kan apa istilahnya sano kalau bahasa Jawa itu, kasihan banget gitu ya. Sudah apa habis banyak, doakan supaya mendapatkan apa? Keburukan. Maka yang terbaik jemaah, kita doakan ya mereka agar mendapatkan petunjuk. Ya, petunjuk ini ya petunjuk apa saja. Misalnya dia malas belajar, kita doakan supaya dapat petunjuk, maka Allah akan bukakan pintu hatinya untuk belajar. Ya. Dia malas beribadah, kita mintakan dia supaya mendapat petunjuk, maka Allah bukakan baginya ya pintu-pintu kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia susah hidupnya, ya kita mintakan dia petunjuk, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam atau dari setiap permasalahan atau kesulitan hidupnya. Makanya petunjuk itu umum jemaah, ya. Ini adalah doa yang sering diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, tunjukilah aku dan
jadikanlah ucapan dan perbuatanku itu selaras dengan kebenaran. Ya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ini adalah doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Petunjuk apa saja? Ya. Wa tuqa, ketakwaan. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Al afaf artinya apa? Kehormatan diri, kesucian diri, menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam perbuatan keji. Ya. Dan yang terakhir apa? Al ghina, yaitu ghinaul qalbi, kaya hati. Bukan kaya harta. Kaya hati. Karena dengan kaya hati, orang miskin tetap kaya. Apalagi dia kaya, tambah kaya. Ya. Dengan kaya apa? Kaya hati. Ya, kaya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah kaya hati. Yaitu apa? Dengan kata lain apa? Qanaah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Kita telah menyebutkan bahwasanya di pertemuan yang telah lalu bahaya-bahaya ya ain. Maka insyaallah taala di kesempatan ini kita akan menyebutkan ya bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena ain. Ya. Kalau seandainya Allah mengenakan ain, maka bagaimana cara mengobatinya? Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah pencegahan. Ya kan? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentu ke? Tentu ini? Tentu ya, benar sekali. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena ain? Ya, mencegahnya ada dua. Ya. Cara mencegahnya ada dua. Yang pertama jemaah, ya, kita bentengi diri kita dengan zikir dan doa. Ini ya cara yang paling bermanfaat ya. Karena cara ini kita telah meminta tolong kepada Allah agar Dia melindungi kita dari segala macam keburukan ya. Makanya ada namanya zikir pagi petang ya. Ada namanya zikir setelah sholat, ada namanya zikir sebelum tidur. Ini semua tujuannya apa? Untuk mencegah agar jangan sampai keburukan itu mengenai kita. Ya. Keburukan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, semuanya ya butuh untuk dicegah dengan cara membaca zikir pagi petang. Jadi mau tidak mau jemaah, zikir pagi petang ini harus kita baca. Ya, harus dibaca ya. Ya. Ndek na wajib. Lagu hilang sunnah si bagus ini. Ya. Zikir pagi petang ini sunnah, ya. Sunnah yang banyak dilupakan oleh orang. Ya. Karena apa? Karena di pagi hari mereka sudah sibuk gitu. Habis sholat subuh langsung pergi, siap-siap, belum sempat berzikir apa pagi petang. Di sore hari apa? Capek. Capek. Pulang kerja nggak sempat duduk di masjid sebentar setelah sholat asar. Karena apa? Karena mau pulang kerja. Atau dengan silih bangkat nyerak ya. Boleh merenung ya.
bersiap-siap untuk pulang, nanti sampai di rumah maghrib kadang-kadang. Belum sempat untuk berzikir apa? Sore. Ya. Jadi zikir pagi petang itu ya adalah zikir yang boleh kita bilang tidak boleh dilupakan oleh setiap muslim. Ya. Munabau tokol juluk semenda, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi. Ya. Sabarkan dirimu, tahan dirimu untuk duduk sejenak, ya, di mana? Di masjid, di waktu pagi dan di waktu sore. Untuk apa? Untuk berzikir, ya, berzikir sebentar aja, 5 menit, 10 menit lah paling lama, ya, montoh lancar, paseh si tembaca, tahu terkenana, ya, kita tahu artinya, insya Allah, ya. 15 menit paling lama, itu paling lama, ya, kalau kita menghayati, ya, selesai sudah zikir pagi itu. Demikian juga dengan zikir apa? Sore, karena manfaatnya sangat luar biasa. Contoh apa? Contoh Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mungkin pernah kita ceritakan di sini terkait dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu kisah orang yang sedang berada di masjid. Kalau tidak salah di masjid, kemudian apa? Dia mendengar suara ribut. Ya. Suara ribut itu berbunyi kebakaran, kebakaran, kebakaran. Kebakaran. Kemudian orang-orang pun masuk ke masjid mencari orang-orang yang tinggal di komplek tersebut. Lalu dikasih tahu kebakaran, kebakaran, komplek ini kebakaran. Atau kampung inilah, ya. Kalau kita kan kampung, kalau di sana komplek. Ya. Terus orang-orang yang merasa rumahnya di situ, ya, mulai gugup, mulai tidak tenang, ya. Karena apa? Karena mendengar berita kebakaran tersebut. Sementara orang ini tetap santai, tetap diam di masjid sampai selesai sholat. Kemudian apa? Dia pulang ke rumahnya dan dia dapat di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Rumahnya tidak ikut terbakar, sementara sekelilingnya terbakar. Ya. Orang-orang pun bertanya kepadanya, kenapa kamu kok begitu yakin, ya, di rumahmu tidak apa-apa, ya? Kenapa kamu ketika disampaikan kabar buruk ini kamu slow-slow aja, ya, nggak takut, nggak gelisah, ya, malah apa? Tunggu sampai selesai acara di masjid, kemudian kau pulang. Kemudian sesampai di rumah, ya, engkau dapat di rumahmu apa? Tidak ikut terbakar. Lalu apa kata orang ini? Saya tadi membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, dari apa? Keburukan makhluknya. Dari keburukan makhluknya. Api itu makhluk Allah apa tidak? Makhluk Allah, ya. Api itu kalau kecil nikmat, kalau besar kalau kecil, ya, kita bisa masak air, minum kopi, ya, masak mie, ya, masak nasi dan seterusnya. Kalau dia kecil, tapi kalau besar, ya, rumahnya yang dimasak, ya. Bukan apa makanan. Ini api, ya. Jadi ketika kita berzikir, sekali lagi jemaah, ya, yakinlah, yakin bahwasanya apa? Dengan zikir ini Allah akan melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi, ya, harta benda kita. Dan ain
itu apa? Bisa mengenai semua yang kita miliki, diri kita sendiri, keluarga kita, apalagi tadi rumah kita. Ini bisa ya terkena ain. Dan dengan membaca zikir-zikir tadi, ya kita sudah meminta tolong kepada Allah agar apa? Semuanya terjaga, terpelihara, termasuk ya agar terjaga daripada ain. Ada orang di Arab itu, ya dia lagi buat acara di Padang, ya Padang Sabana. Dia buat kemah besar, kemudian apa? Meja-meja diatur sedemikian rupa, ya jamuan ala Arab, ya jamuan ala Arab. Mungkin sudah pernah lihat ya, gimana dibuat kemah gitu besar, kemudian ada meja melingkar, kemudian macam-macam makanan dan seterusnya, ya pertemuan jamuan makan. Ya. Akhirnya orang-orang yang hadir di situ ketika melihatnya kagum, ya ini luar biasa, ya ini luar biasa, ya kemah, ya kemudian makanan yang disediakan, terus bagaimana cara pengaturnya, ini luar biasa. Ya, sesaat setelah mereka pulang, orang-orang ini pulang, ya tenda ini kebakaran bersama dengan isi-isinya. Ya, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kebakaran. Ya. Maka apa yang punya tenda menyimpulkan dia atau apa namanya tendanya ini terkena ain. Bagaimana terkena ain jemaah? Orang-orang tadi kan nyanjung itu, luar biasa, hebat nih, bagus. Lupa dia bilang apa? Masya Allah. Ya, lupa dia mengucapkan zikir ketika apa? Menyanjung atau kagum terhadap sesuatu yang dia lihat. Ya, ini bisa merusak harta benda kita. Ya. Nah, baik. Zikir pagi petang, kemudian zikir setelah sholat, dan zikir sebelum tidur. Ya. Yang kedua adalah menyembunyikan nikmat. Nah, ini susah menyebut nikmat, ya. Nikmat itu disembunyikan jemaah. Ya, apalagi nikmat yang hanya Anda yang punya nikmat tersebut. Dan nikmat itu diinginkan oleh orang banyak misalnya. Selaku dengan melet ya kita ya. Sebut ya. Lawan apa? Arah dengan talonate. Ada orang iri, ya, dengki, kemudian apa? Dia lihat kita dengan pandangan sinis. Ya, pandangan tidak senang. Ya. Atau sengaja dia pura-pura dia apa? Sanjung, terus tidak mengucapkan masya Allah. Ya, bisa mengenakan ain kepada orang tersebut. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ya, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kata Nabi, ista'inu, minta tolonglah kalian untuk menyelesaikan ya semua kebutuhan kalian, semua program kalian. Dengan apa? Bil kitman, dengan disembunyikan. Misalnya nih, kita punya hajat yang belum kesampaian dan kita ingin hajat itu apa? Terpenuhi. Maka apa? Ya, kalau sekiranya hajat ini bisa mengundang keirian, kedengkian dari orang, maka apa? Sembunyikan keinginan tersebut. Ya, sebut ya. Ndak cerita yang ya. Misalnya punya proyek, dapat proyek ini, dapat tugas ini, terus hasilnya luar biasa.
ya dapat hadiah umroh misalnya, ya dapat hadiah haji, sementara yang lain gak dapat. Sembunyikan dulu, jangan ceritain, ya sampai benar-benar berangkat haji, pulang haji atau pulang umroh, ya orang akan bertanya, oh tadi kemarin seminggu kemana tuh, ya 15 hari hilangnya kemana tuh, ya oh kalau bisa disembunyikan, sembunyikan aja, ya. Oh, ada tugas luar kota misalnya. Padahal keluar umroh misalnya. Tapi kalau sudah tidak bisa disembunyikan, ya udah ceritakan. Tapi kan sudah selesai kegiatannya. Ya, dia mau iri, nggak sempat lagi. Ya, karena ada orang dia baru dapat proyek misalnya, dapat hadiah, tapi belum terrealisasi. Terus dia cerita sana sini. Orang yang iri itu bisa jadi berniat untuk menggagalkan. Ya. Ngebecarana adik ndakna apa? Sukses proyek. Ngebecarana adik ndakna lalu. Ya, masa ia lalu itu ndak terlalu. Ya. 10 orang nggak pergi, cuma dia sendiri pergi. Ya, ayo gimana caranya supaya apa? Dia nggak jadi pergi. Kadang-kadang seperti itu orang hasad. Ya kan? Makanya nikmat atau program yang belum tercapai, belum terlaksana itu disembunyikan. Insya Allah dengan itu ya kesuksesan akan bisa diraih. Inilah yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, ista'inu ala injah. Ya, minta tolonglah dengan menyembunyikan ya program itu ya untuk apa? Kesuksesannya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya hajat, terus hajatnya ini juga banyak orang yang kepingin, terus ada kesempatan, maka apa? Sembunyikan dulu, jangan cerita-cerita sampai benar-benar apa? Terrealisasi atau terwujud. Ya silakan kalau mau cerita, ya, tapi siap-siap untuk mendapatkan apa? Hasad dan dengki, ya kan? Begitu. Nah, kata Nabi, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti akan mendapatkan kedengkian, iri hati dari orang lain. Ini pasti ini. Kata Nabi kita, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti akan mendapatkan apa? Rasa iri dan dengki dari orang lain. Kalau tidak orang banyak, ya satu orang pasti ada aja. Ya, misalnya nih, rajin anaknya nih, soleh anaknya, disuruh nyapu, masya Allah rajin, pagi nyiram, sore nyiram. Kadang-kadang anak tetangga iri tuh, ya kan? Nah, ya. Iri anak tetangga, lihat anak tetangganya rajin, ya tetangga yang lain iri, ya. Sehingga apa? Kadang-kadang apa? Mereka melihat dengan apa? Mata yang tidak senang, pandangan sinis, atau menyanjung dengan sanjungan yang lupa dia mengucapkan apa? Masya Allah. Angka kadang-kadang karena si pacu-pacu itu. Orang-anak yang rajin itu yang sering disanjung-sanjung tapi tidak dibarengi dengan Masya Allah, ya mungkin apa? Di kesempatan yang keberapa dia terkena ain, maka berubah dia, ya rajinnya itu hilang, ya rajinnya itu hilang, malas jadinya, ya baiknya itu hilang, nakal jadinya, ya jadi hati-hati, ya hati-hati. Seperti yang pernah juga kita sampaikan bahwasanya ada seorang syekh, ya, atau kita misalnya lihat nih khotib, ya, khotib atau lomba pidato, ya, itu tiba-tiba setelah naik di atas podium hilang itu, blank, ya kan? Mau ngomong apa itu hilang, nggak tahu. Padahal tadi persiapannya 100%, ya, menggebu-gebu, tapi pas naik di atas podium apa? Hilang semua, blank. Kata orang demam panggung. Kata kita kena ain.
ya kena ain, bisa jadi kena ain. Apalagi dia ini misalnya apa, calon juara misalnya, ditepukin tangan sama penonton, ya nih juara satu hebat nih, sanjungan datang bertubi-tubi, nih. Atau orang khotib salat Jumat, khotib salat Jumat kadang-kadang apa, pas tengah-tengah blank dia, mau datangkan dalil lupa, ya mau ini dan itu lupa, asli blank misalnya. Bisa jadi apa? Terkena ain misalnya. Padahal persiapan sudah matang. Ya. Seperti ini juga yang diceritakan oleh salah seorang syekh, ya. Jadi ketika dia mau menyampaikan apa? Tausiah, ya, atau ceramah, ketika sudah duduk gitu, hilang. Ya, apa yang sudah dipersiapkan. Kemudian dia segera bertaud, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah kembali membukakan, ya, untuknya apa? Ilmu yang telah dia persiapkan. Ya. Jadi makmum itu, jamaah itu bisa membuat apa? Ustadznya itu apa? Kena ain jamaah. Ya. Jangan dikira, ya. Ya, ain itu hanya sekedar apa tadi? Pandangan sinis, ya, dengki, iri, marah. Terkadang sanjungan, pujian itu bisa membuat seseorang terkena ain. Yang mana pujian, sanjungan itu tidak dibarengi dengan apa? Masya Allah. Lanjut ya. Nggak apa-apa ya, itu kan adzan. Nah, menyembunyikan apa? Nikmat. Terkait dengan menyembunyikan nikmat, ini juga yang dilakukan oleh Yakub alaihi salam ketika menyuruh anak-anaknya masuk ke kota Mesir dari pintu yang berbeda-beda, ya kan? Pintu yang berbeda-beda. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, ya, supaya apa? Supaya mereka terhindar dari ain. Ada apa dengan anak-anak Yakub? Ya, Yakub ini anak-anaknya ganteng-ganteng ya mah. Ya. Tinggi, besar, putih, cakep-cakep. Ya, lihat Nabi Yusuf itu ganteng sekali, paling ganteng ya. Kemudian adiknya Bunyamin, ya, satu ibu ya. Nah, yang lainnya juga sama ganteng-ganteng itu. Ya. Jadi kalau ngumpul rombongan gitu, ya. Ya boleh kita bilang sekarang ya rombongan artis lah gitu ya, cakep gitu. Jadi orang apa, terkagum-kagum, ya, terkagum-kagum. Pujian dan sanjungan akan berdatangan kepada mereka, ya. Tapi kalau mereka masuk dari pintu yang berbeda-beda sendiri-sendiri, sehingga kita ya, siapa yang akan lihat mereka? Kalau satu orang, ya, dia sendiri, kemudian 100 orang, ya, yang masuk lewat satu pintu, cuma dia sendiri yang ganteng. Kira-kira kelihatan nggak? Nggak kelihatan lah ya, karena apa? Tertutupi sama yang lainnya. Tapi kalau dia berkumpul itu 11 orang, ya, atau 10 orang, maka yang lain-lain itu apa? Tidak kelihatan. Makanya apa? Disuruh masuk dari pintu yang berbeda-beda. Ini termasuk apa? Menyembunyikan apa? Nikmat. Ya. Baik. Ini cara pencegahan. Yang pertama tadi apa? Membaca zikir, membentengi diri dengan zikir, ya, dan doa. Kemudian yang kedua, menyembunyikan apa? Nikmat. Pernah juga kita ceritakan, ya, Al-Muqanna Al-Kindi. Pernah nggak? Al-Muqanna Al-Kindi itu, ya, dia itu laki-laki yang tampan, gagah sekali. Di kampungnya dia paling ganteng, ya. Jadi kalau dia keluar rumah itu, ya, punya hajat yang ingin dia selesaikan, beli apa gitu ya, dia keluar, pulangnya dia merasakan badannya meriang, gak enak badannya. Ya padahal tadi keluar rumah apa? Sehat walafiat. Begitu setiap kali dia keluar, dia rasakan badannya gak enak.
ya, maka dia sadar jangan-jangan ini ain, saya terkena ain, karena kalau dia lewat semua mata tertuju padanya. Wah, apalagi mata ibu-ibu atau gadis-gadis ya, itu tertuju kepada siapa? Muqanna al-Kindi ini ya. Akhirnya kalau dia pulang itu meriang, sakit. Makanya apa yang dilakukan? Ya, setelah dia tahu kalau dia terkena ain, maka apa? Ketika dia keluar, dia pakai topeng. Dia tutupi wajahnya pakai topeng, sehingga orang nggak tahu kalau itu apa? Muqanna. Ya. Atau sekarang misalnya pakai masker aja tuh, masker gambar tengkorak misalnya, ya kan? Maka apa? Gantengnya ya kelihatan sudah. Ya, kalau ibu-ibu kan pakai cadar ya, jadi terlindungi wajahnya. Nah, kalau laki-laki yang ganteng-ganteng ini misalnya ganteng banget, saya ganteng sendiri di kampungnya, ini susah jemaah. Ya, apalagi anak-anak kecil itu yang ganteng-ganteng itu, cubit sana sini, gemesin orang-orang. Aduh, pulang-pulang apa? Kadang-kadang apa? Demam, ya. Kadang-kadang nggak mau makan, nggak mau minum. Ini apa? Kena ain jemaah. Ya, kena ain. Seperti itulah yang terjadi pada anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ketika Nabi SAW datang ke rumahnya, ya, dia lihat keponakannya itu kurus-kurus, kayak nggak pernah dikasih makan. Lalu Asma binti Umais mengatakan, sabaqathu al-ain. Ain telah mendahului mereka. Maksudnya mereka terkena ain, makan sebanyak apapun nggak kenyang-kenyang, nggak gemuk-gemuk. Kenapa? Kena ain duluan. Makanya kata Nabi, istarku, ya, ruqyah dia. Ya. Asma minta Nabi yang meruqyah, tapi Nabi menyuruh Asma yang meruqyah. Artinya, ya, keluarga dekat itulah yang paling ya dianjurkan untuk meruqyah. Ya, siapa? Keluarganya sendiri. Ayah meruqyah anaknya, ya, ibu meruqyah anaknya, ya, maka ini yang terbaik. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi ya berkaitan dengan apa? Menyembunyikan nikmat. Ada seorang di Surabaya ya, orang di Surabaya, dia itu codet sini ya, kas kena silet ya, sampai sekarang tuh. Ternyata riwayatnya itu luka di situ itu sengaja dilakukan oleh ayahnya. Ketika dia kecil, anaknya ini ganteng banget, ya, ganteng. Orang tuanya takut anaknya terkena ain, lalu apa? Dia coret tuh, dia buat luka di pipinya, sehingga apa? Gantengnya hilang. Ya, sampai sekarang tanda itu masih ada. Ya mungkin bapaknya belum baca sejarahnya siapa Al-Muqanna Al-Kindi ya. Kalau dia baca mungkin suruh anaknya pakai masker aja tiap hari, nggak perlu dicoret gitu ya, kan kasihan tuh luka ya, berbekas sampai dia tua, sampai dia seusia ya orang yang sudah beranak cucu tetap kelihatan apa bekas lukanya itu. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah ya ketika misalnya kita sudah berzikir, kita sudah menyembunyikan nikmat, tetap saja kena ain, maka apa yang kita lakukan? Meruqyah diri kita sendiri. Ya, nggak ada cara lain. Meruqyah diri kita sendiri. Ya, ini kalau kita tidak menemukan siapa yang mengenakan ain kepada kita. Tapi kalau kita tahu orangnya, ya, maka ini yang terbaik. Suruh dia apa tadi? Suruh dia berwudu. Air bekas wudunya itu kita siramkan kepada anggota tubuh kita, atau disiramkan kepada anggota tubuh orang yang terkena ain. Maka dengan itu biidznillah orang itu akan sembuh seketika itu juga. Ya, ini cara terbaik. Tapi kalau tidak bisa menemukan siapa yang melihat, siapa yang menyanjung, ya, maka apa? Ruqyah diri sendiri. Ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Silakan.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ba'd. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, benar. Ada dua pertanyaan. Nah. Yang pertama, apa ciri-ciri orang yang terkena ain? Yang kedua, terkait dengan zikir pagi petang tadi itu. Bolehkah kita zikir pagi petang dalam keadaan jalan kaki misalnya, atau di atas kendaraan? Nah. Baik. Terkait yang pertama, ciri-ciri orang yang terkena ain. Ya. Ciri-ciri orang yang terkena ain diantaranya badannya demam. Ya. Misalnya tadi awalnya nggak demam, tiba-tiba dia demam. Ya. Biasanya ini terjadi pada anak kecil. Ya, anak kecil pulang-pulang main demam badannya, atau batuk-batuk, pilek. Ya. Bisa jadi apa? Terkena ain. Ya. Dan ini terbukti, ya. Terbukti di banyak kesempatan. Misalnya ada seorang dosen, ya, seorang dosen ini dia menyanjung putrinya. Dia sendiri yang menyanjung putrinya. Ya. Dia sanjung putrinya, kamu kok lucu banget gitu ya. Gemesin banget. Ya. Anaknya ini baru keluar dari kamarnya, berdandan rapi gitu ya, sehat, bugar. Kemudian disanjung sama ayahnya, lucu banget kamu, ya, gemesin banget gitu ya. Setelah itu apa? Ayahnya selesai sarapan, pergi keluar, berangkat kerja. Belum nyampe tempat kerjanya, masih di tengah perjalanan, ditelepon sama istrinya. Ya, Abi pulang. Ada apa? Anak kita demam. Demamnya tinggi. Loh, tadi bukannya main-main, ya, bercanda. Iya, ini demamnya tinggi. Ya. Akhirnya pulang dia. Pulang, kemudian diminumkan obat. Setelah agak reda, dia berangkat lagi. Ya, berangkat kerja. Belum sampai tempat kerja ditelepon lagi. Ini tambah parah nih. Tambah parah nih. Panasnya tambah tinggi. Akhirnya dia pulang. Lalu dia coba ingat-ingat apa yang terjadi. Apa yang terjadi tadi? Akhirnya dia temukan bahwasanya tadi dia menyanjung putrinya, dia lupa mengucapkan apa? Masya Allah. Maka dia pun berwudu, ya. Dia pun berwudu, kemudian apa? Membasahi pakaian dalamnya, lalu apa? Itu disiramkan kepada putrinya, dan ketika putrinya disiramkan oleh air itu, dia kembali sehat seperti semula. Ya. Ini tanda orang terkena ain. Itu salah satunya ya, salah satu ini ya. Ada yang tadi apa? Tiba-tiba anggota tubuhnya sakit. Nih. Padahal tadi nggak apa-apa, tiba-tiba sakit. Ya. Atau tiba-tiba dia pusing. Ya. Tiba-tiba dia pusing. Atau tiba-tiba suaranya hilang. Contoh, ada seorang imam nih. Ya, seorang imam tiba-tiba dia jadi imam, hilang suaranya. Ya, hilang. Ya. Padahal tadi apa? Normal, tiba-tiba hilang. Maka ini apa? Tanda dia terkena ain. Ya. Bisa jadi kan merdu sekali itu suaranya. Kemudian disanjung sama orang yang dengar. Ya, lupa mengucapkan Masya Allah, kena ain, suaranya hilang. Nih. Baik. Sebentar belum nih. Dan banyak ya, banyak ciri-ciri orang terkena ain. Itu ada bukunya, nanti silakan dicari di situ, buku itu ada ciri-ciri orang terkena ain. Baik. Kemudian yang kedua, berzikir sambil jalan. Ya, boleh. Kalau misalnya kita sedang apa? Terburu-buru. Kita punya hajat, ya. Maka silakan zikir sambil apa? Berjalan. Ya. Tapi kalau tidak ada hajat yang mendesak, silakan duduk. Karena dengan duduk orang lebih apa? Konsentrasi, lebih khusyuk. Tapi kalau jalan, ngombe, bawa udah khusyuk, zikir sambil leka, apalagi sambil berlari, ya, atau mengendarai di atas mobil. Kira-kira bisa nggak? Fokus nggak? Berzikir sambil mengendarai?
Maksudnya khusyuk gitu. Zikir tetap, tapi bisa khusyuk enggak? Bisa ya? Oh, bisa Iya. Kalau apa? Kalau kita yang nyopir kadang-kadang bisa khusyuk, tapi kebanyakan tidak khusyuknya kan? Harus berbagi konsentrasinya dengan apa? Dengan jalan yang di depan. Tapi kalau jadi penumpang mah enak, iya kan? Tinggal apa? Tinggal duduk manis berzikir sambil khusyuk. Terutama orang-orang yang pergi ke Mataram subuh-subuh tuh. Ya, dia tidak punya kendaraan, naik engkel. Ya udah, ya habis subuh langsung itu kan naik, nggak sempat berzikir di masjid. Wallahu taala alam. Nah, silakan Pak. Itu Pak. Ya. Terkait dengan apa yang kita bicarakan. Ini pada suatu saat Jibril berkunjung kepada Rasulullah. Nah, dan Jibril bertanya kepada Muhammad, kamu sakit? Dan diruyah oleh Jibril. Iya. Katanya, bolehkah kita pakai gini punya Ustaz? Bismillah. Urkik, ya. Bismillah, asmika urkika. Urkik. Nah. Nah. Bolehkah kita pakai seperti itu? Boleh. Karena itu adalah ruqyahnya Jibril kepada Nabi. Maka itu ya kita pakai untuk meruqyah diri kita sendiri dan anak kita, keluarga kita, itu yang terbaik. Karena apa? Sesuai dengan apa? Contoh Jibril yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, Pak? Iya. Boleh. Nah, silakan. Hah? Dalam keadaan berwudu atau boleh batal wudunya? Dalam keadaan hadas. Berzikir dalam keadaan berwudu atau berzikir dalam keadaan tidak suci. Coba bahasa lepak juga enggak? Wudunya sudah batal. Batal wudunya. Terus dia berzikir. Boleh. Boleh enggak? Boleh. Ya boleh. Nah, boleh. Ya ibu-ibu kalau lagi haid, silakan zikir ibu-ibu. Ya, kanggo. Nah, boleh. Ya yang penting apa? Jangan menyentuh Al-Quran, itu kan? Ini menurut sebagian ulama. Ya. Baik. Boleh. Yang penting jangan sholat, jangan puasa. Tapi kalau zikir silakan. Nah, ya, wallahu taala. Nah, sama seperti Abu Hurairah, saat itu dia sedang apa? Junub. Kata Abu Hurairah, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Ya. Fa ana junubun fantakhanastu. Kata Abu Hurairah, aku pernah dijumpai oleh Nabi di salah satu jalan Madinah. Ya. Pada saat itu aku sedang junub. Ya, maka aku pun bersembunyi. Nyebut ya. Biasanya Abu Hurairah kalau ketemu Rasul itu salam, atau Nabi salam kepada beliau dan beliau menjawab salam Nabi. Tapi ini dia lihat Nabi dan Nabi juga lihat dia tuh. Ya. Sebelum ketemu ini, belum berpapasan, dia ke apa? Pergi duluan. Sembunyi dia. Ditanya sama Nabi, "Kenapa kamu sembunyi?" Ya, saya sedang junub. Ya, saya sedang junub dan saya tidak ingin apa? Menemuimu, ya, mengucapkan salam atau menjawab salam, ya, ketika saya sedang junub. Maka kata Nabi, al-mu'min la yanjus. Orang yang beriman itu tidak najis. Artinya apa? Silakan ya mengucapkan salam. Silakan menjawab salam. Kalau apa? Orang lagi apa? Junub. Nah, wallahu taala. Nah. Ada lagi yang lain? Ada ya, Ibu? Tidak ada? Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.